Tapi masih nekat kan? Iya, dia coba lagi. Dan lagi-lagi tangannya lumpuh. Untuk kedua kalinya, Sarah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Selamat datang kembali di obrolan kami. Masih di serial Mimpi Menelusuri Jejak Nabi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. hari ini kita mau ngobrol soal asal-usul bangsa Arab. Tapi tenang, tetap dengan gaya santai dan penuh cerita menarik seperti biasa. Makanya duduk yang santai, siapkan teh dan kopi, dan mari kita mulai dari kisah yang luar biasa yang jarang diceritakan. Perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dari Ur, kemudian ke Babil, lanjut ke Haran, kemudian ke Halab, lanjut ke Palestina, lalu ke Mesir, kembali lagi ke Palestina, dan lanjut ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Ur Babilonia. Setelah berdakwah dan menentang penyembahan berhala, beliau berhijrah ke Sam yang sekarang mencangkup Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Lalu kenapa beliau ke Mesir? Karena saat itu terjadi kelaparan yang parah di negeri Kan'an. Ibrahim dan istrinya Sarah pergi ke Mesir untuk menyelamatkan diri dan mencari penghidupan. Dan di sanalah terjadi ujian besar. Ya, Raja Mesir waktu itu dikenal dengan kezalimannya. Jika ada wanita cantik datang, ia akan mengambilnya untuk dirinya. Ketika Sarah tiba, berita tentang kecantikannya sampai ke sana, ke raja tersebut. Wah, ini kayak film kolosal ini. Tapi ini kisah nyata. Betul, raja memanggil Sarah ke istananya. Saat dia menyentuh ingin menyentuh Sarah, tangannya tiba-tiba lumpuh. Ia ketakutan dan minta Sarah berdoa untuk kesembuhannya. Sarah pun berdoa dan tangan raja tersebut sembuh. Tapi masih nekat kan? Iya, dia coba lagi. Dan lagi-lagi tangannya lumpuh. Untuk kedua kalinya, Sarah berdoa. Dan Allah menyembuhkannya kembali. Tapi raja itu benar-benar keras kepala. Ia mencoba lagi ketiga kalinya. Dan apa yang terjadi? Lumpuh kembali tangannya. 3 kali coba teman-teman sekalian. 3 kali, ya kapok dia. Ya, akhirnya dia sadar bahwa wanita ini dilindungi Tuhan yang luar biasa. Sebagai permintaan maaf dan bentuk penghormatan, dia memberikan Sarah seorang pelayan wanita yang bernama Siti Hajar. Dan dari Hajar itulah nantinya akan lahir nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ismail alaihissalam.
Benar. Dan dari Ismailah sejarah bangsa Arab dimulai. Bayangin sayang, setelah menunggu begitu lama, akhirnya Nabi Ibrahim memiliki seorang anak dari Siti Hajar, yaitu Ismail. Tapi nggak lama, datang perintah Allah yang sangat berat. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail ke tempat yang jauh dari kehidupan, yaitu ke lembah Bakah, gundukan tanah tandus, tak berpenghuni, tak ada air. Coba bayangin, meninggalkan istri dan bayi yang baru dilahirkan, dan hanya dengan satu kantung air dan sedikit bekal. Hajar mengejar suaminya. Ibrahim, mau kemana kau pergi? Tapi Ibrahim tidak menjawab. Lalu Siti Hajar bertanya lagi, apakah ini perintah Allah? Barulah Ibrahim berhenti dan berkata, ya, ini perintah Allah. Dan kalimat yang luar biasa itu keluar dari Siti Hajar. Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Rabbana أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Hari demi hari berlalu. Air habis. Ismail menangis. Siti Hajar pun panik. Ia berlari antara bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Satu kali dia tak menemukan air. Dua kali juga tidak ada air. Dia bolak-balik berlari antara Safa dan Marwah sampai 7 kali. Kebayang capeknya. Di bawah panas gurun, sendirian. Dan Allah menjawab, dari bawah kaki Ismail atau dari hentakan malaikat Jibril, muncullah mata air Zam-Zam. Subhanallah. Jam-jam terus mengalir sampai hari ini. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak kepenuhan, tidak kekosongan.
dari kisah cinta, iman, dan pengorbanan. Dan itu jadi titik awal kehidupan di Mekah yang kelak akan menjadi pusat sejarah umat Islam. Beberapa waktu setelah Zam-Zam memancar, suku Jurhum yang berasal dari Yaman melintasi wilayah tersebut. Mereka melihat burung-burung berterbangan di atas lembah Bakah. Itu jadi petunjuk penting di padang pasir ya. Kalau ada burung berterbangan, berarti ada air. Betul. Suku Jurhum lalu mengutus beberapa orang untuk mencari tahu. Mereka menemukan Siti Hajar bersama bayinya Ismail di dekat mata air tersebut. Mereka pun kembali ke rombongan dan melaporkan temuannya. Terus mereka minta izin untuk tinggal ya. Iya, dengan sangat sopan mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di lembah itu dan memanfaatkan air Zam-Zam. Dan Siti Hajar mengizinkan, asal dengan syarat bahwa air tetap menjadi hak milik keluarga Ibrahim. Keputusan bijak. Bijak banget. Akhirnya lembah kering tandus itu memiliki penghuni. Ya. Dan kehidupan mulai tumbuh. Tenda-tenda mulai berdiri, hewan ternak mulai datang. Ismail kecil tumbuh bersama mereka, belajar bahasa Arab dan adat mereka. Dan akhirnya menikah kan? Iya, Ismail menikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum. Dan disinilah muncul keturunan Arab Musta'ribah. Arab yang berasal dari keturunan non-Arab tapi menjadi bagian dari budaya dan masyarakat Arab asli. Masya Allah. Dari sebuah mata air kecil tumbuh satu komunitas besar yang akan menjadi inti sejarah umat Islam. Betul. Sayang, ternyata bangsa Arab itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ini disebutkan di banyak sejarawan. Bentar Pak ya, saya ngambil buku dulu Okay. biar lebih akurat. Ya, bentar ya. Gimana bukunya? Ada? Ada. Ini dari Sirah Nabawiyah. Tadi Bapak bilang pembagian bangsa Arab ya? Ya, jadi bangsa Arab menurut para sejarawan itu dibagi menjadi 3 golongan. Nah, itu termasuk di dalam buku ini. Ya,
Ini yang pertama Arab Arab Baidah. Baidah. Ini kelompok Arab kuno yang sudah punah. Seperti kaum Ad, Samud, Sam, dan Jadis. Mereka dikenal lewat kisah-kisah azab dalam Al-Quran. Itu yang rumahnya diukir di batu itu ya? Yang ya aku tuh dulu mikirnya itu tuh cuma dongeng. Ternyata ada ya? Ada, dikisahkan di dalam Al-Quran. Terus yang kedua, Arab Aribah atau Arab asli. Ini keturunan Kahtan. Mereka tinggal di wilayah Yaman dan dikenal sebagai pencetus bahasa Arab murni. Berarti mereka itu foundernya Arab gitu ya? Bisa dibilang begitu. Lalu yang ketiga, Arab Musta'ribah. Yaitu keturunan Nabi Ismail. Mereka disebut terarabkan. Kenapa? Karena awalnya kan bukan dari Kahtan, tapi menjadi bagian dari budaya dan bahasa Arab setelah tinggal bersama suku Jurhum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari kelompok ini ya? Iya, beliau adalah keturunan langsung dari Ismail lewat jalur Adnan. Ma'ad Nizat Fih Quraisy sampai ke Bani Hasyim. Itu silsilahnya ya. Masya Allah. Dari lembah tandus yang dulu sepi, sunyi, bahkan suara jangkrik pun mungkin tidak terdengar, kini jadi pusat peradaban. Itu semua dimulai dari ketaatan dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Dan betapa luar biasanya peran seorang ibu seperti Siti Hajar, yang dengan keikhlasan dan ketawakalannya menjadi bagian penting dalam sejarah suci umat ini. Teman-teman, semoga kisah ini gak cuma memperluas wawasan, gak hanya menambah pengetahuan, gak hanya menambah ilmu, tapi juga menambah iman dan semangat hidup. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman juga ya. Dan di episode berikutnya kita akan bahas kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.